Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Indah Wulandari. Saya di sini akan sedikit menjelaskan terkait negara-negara Afrika bagian barat. Yang pertama adalah negara Guinea. Letak astronomis negara Guinea yakni 13 derajat sampai 13,6 derajat lintang utara dan 14 derajat sampai 17 derajat bujur barat, di mana negara ini memiliki iklim tropis, panas dan lembab dengan musim hujan di musim hujan dari bulan Juni hingga November, dan cuaca ringan di musim kemarau dari bulan Desember hingga bulan Mei, di mana flora dan fauna mamalia seperti kerbau hutan Afrika, babon Guinea, dan lain-lain. Sedangkan letak luas negara Guinea memiliki luas 246 km persegi, atau bisa juga dikatakan 981 mil persegi. Bentuknya seperti bulan sabit, dan batas barat dan selatannya adalah Samudra Atlantik. Guinea bertentangan dengan Sierra Leone, Liberalia, dan Pantai Gading. Sungai Niger bermula di Guinea yang terus hingga ke arah timur. Guinea memiliki 24 suku etnis. Yang paling dominan adalah suku-suku Fula, Mandinka, dan Susu, di mana pemerintahan Guinea merupakan negara merdeka. Ia memperoleh kemerdekaan dari Prancis pada tahun 1958. Konstitusinya berakhir diratifikasi pada tahun 1990. Guinea merupakan negara yang diperintah oleh seorang presiden. Presiden bertugas mengatur negara dan pemerintahan. Di dalam melaksanakan tugas kepala pemerintahan, ia menunjuk seorang perdana menteri dan seorang kabinet. Selain eksekutif pemerintahan, Guinea juga termasuk kontribusi dari pengadilan dan parlemen. Idealnya, pemilihan umum di Guinea harus dilakukan setiap 5 tahun sekali. Nah, negara selanjutnya yaitu adalah negara Togo, di mana negara Togo ini terletak di Afrika Barat yang dengan sub-Sahara yang kecil. Togo berbatasan dengan Teluk Benin di selatan, Ghana di barat, dan Benin di timur, dan Burkina Faso di utara, di mana letak astronomis negara Togo yakni 6 derajat sampai 11 derajat lintang utara dan 0 derajat sampai 1,6 derajat bujur timur, di mana negara Togo ini memiliki iklim tropis dengan musim kemarau dan hujan yang berbeda. Nah, negara ini juga memiliki flora dan fauna. Flora sekitar 2.500 spesies tumbuhan berpembulu dimasukkan ke dalam beberapa flora Togo pada tahun 1984. Dengan sedikitnya 235 spesies telah ditambahkan sejak saat itu, termasuk tumbuhan industri yang telah dinaturalisasi. Diperkirakan ada 3.450 spesies di tanah air. Namun floranya masih belum diketahui secara lengkap. Fauna ada 196 spesies mamalia yang tercatat di Togo. Adapun mamalia yang ditemukan di negara Togo ini seperti macan tultul, simpanse, dan juga elang raksasa. Dan berikutnya letak dan luas negara. Luas wilayah Togo yakni sebesar 56.786 km persegi, dengan jumlah penduduk sebanyak 9.606.444
Kedua, berdasarkan estimasi pada tahun Juni 2020, di mana sistem pemerintahan Togo ini memiliki sistem pemerintahan republik presidensil yang kepala negaranya adalah seorang presiden dengan masa jabatan 5 tahun dan dapat dipilih kembali. Nah, negara selanjutnya yaitu negara Benin, di mana negara Benin ini merupakan sebuah negara yang terletak di benua Afrika bagian barat. Negara ini yang secara astronomisnya berada di antara garis lintang 6 derajat sampai 13 derajat lintang utara dan garis bujur 0 derajat sampai 4 derajat bujur timur, di mana negara ini memiliki iklim tropis, panas dan kering bersama dengan keadaan musiman yaitu DAS atau DAS, geografi di seluruh negeri. Musimnya jelas dan silih berganti. Nah, yang selanjutnya adalah flora dan fauna. Adapun fauna, pada kelompok fauna utama di Benin ialah mamalia, macan tutul, burung, reptil seperti buaya Nil, dan fauna. Adapun fauna yang tercatat di Benin seperti tumbuhan famili dan mahoni. Letak dan luas negara. Benin berbatasan dengan Burkina Faso dan Niger di sebelah utara, Nigeria di sebelah timur, Togo di sebelah barat, dan Teluk Benin di sebelah selatan, di mana luas wilayah sekitar 114 kilometer persegi dengan populasi mencapai 11,5 juta pada tahun 2018, di mana pemerintahan negara ini memiliki sistem pemerintahan Benin yakni republik presidensil, yang kepala negara dan kepala pemerintahannya adalah seorang presiden yang dipilih secara langsung untuk masa jabatan 5 tahun dan dapat menjabat 2 kali periode apabila terpilih kembali. Nah, negara selanjutnya yaitu negara Ghana. Letak astronomis negara Ghana ini yakni 5 derajat sampai 11 derajat lintang utara dan 1 derajat bujur timur dan 4 derajat bujur barat. Letak geografisnya lebih dekat dengan letak koordinat geografi bumi daripada negara lain, di mana titik pusat negara ini terletak di 614 km lepas pantai tenggara Ghana, di mana negara Ghana ini memiliki iklim tropis, di mana kondisi negara ini sama dengan Indonesia yang hanya mempunyai musim kemarau dan juga musim hujan, di mana suhu di sana mencapai 30 derajat Celcius ataupun 86 derajat Celcius setiap harinya. Dan selanjutnya adalah flora dan fauna. Fauna yang ada di negara Ghana ini sangat beragam, asli maupun perkenalkan bunga spesies dan beragam jenis tumbuhan dan endemisme dalam sabana bioma. Yang selanjutnya adalah fauna. Ghana memiliki beragam fauna yang sangat penting. Di dalam catatannya menunjukkan ada 221 spesies amfibi dan juga reptil sebanyak 724. Nah, yang selanjutnya adalah letak dan luas negara. Luas wilayah Ghana adalah sebesar 238.533 km persegi dengan jumlah penduduk sebanyak 28.102.47 juta jiwa. Mayoritas penduduk adalah etnis
akan 47,5%, model Duckborn 16,6%, dan EW 13,9% yang memeluk agama Kristen dan Islam. Pertumbuhan penduduk, di mana pertumbuhan penduduk Ghana sebesar 2,16%, di mana negara ini berbahasa Inggris merupakan bahasa resmi. Pemerintahan Ghana merupakan salah satu negara penghasil coklat terbesar di dunia. Di samping penghasilan aluminium terbesar di Afrika, dulu bernama Pasisir Emas. Nama Ghana berasal dari Kekaisaran Ghana. Nah, negara selanjutnya adalah Pantai Gading, di mana Pantai Gading merupakan negara Afrika yang mencakup 322 km persegi, di mana 1,38% adalah air dan 318 km persegi adalah tanah. Ini menjadikannya negara terbesar ke-68 di dunia dan sedikit lebih besar dari New Mexico. Di mana nama Pantai Gading mengacu pada sejarah perdagangan gading di wilayah Pantai Gading, di mana geografi Pantai Gading memiliki ketinggian rata-rata 250 meter di mana di atas permukaan laut, dan memiliki iklim tropis di sepanjang pantai dan iklim semi kering di utara negara ini ataupun di negara itu, di mana medannya sebagian besar datar dengan beberapa gunung di barat laut. Populasi Pantai Gading merupakan populasi terbesar ke-54 di dunia, di mana bahasa Prancis merupakan bahasa resmi Pantai Gading. Dan selanjutnya adalah pemerintahan. Pemerintah Pantai Gading adalah negara merdeka. Ia merdeka dari Prancis pada tahun 1960. Konstitusinya terakhir diklasifikasikan pada tahun 2016. Demokrasi parlementer yang representatif ini memiliki sistem multipartai dengan presiden sebagai kepala pemerintahan dan negara. Parlemen negara ini ada 2 kamera yang awalnya unikameral sampai referendum. Konstitusi yang ditingkatkan menjadi bikameral disahkan pada 2016. Nah, negara selanjutnya adalah Sierra Leone, merupakan negara di Afrika Barat, tepatnya di pesisir Samudra Atlantik, di mana negara ini berbatasan dengan Guinea di sebelah utara, Liberia di tengah, dan Samudra Atlantik di barat daya. Letak astronomis negara ini yakni 7 derajat sampai 10 derajat lintang utara dan 10 derajat bujur barat sampai 14 derajat bujur barat. Negara ini memiliki iklim tropis dengan 2 musim, di mana yang selanjutnya adalah flora dan fauna. Flora jenis vegetasi flora liar termasuk hutan dataran rendah, lembap, dan semi gugur. Bagian dari hutan daratan rendah Guinea Barat, rawa lembap, pendalaman, sabana berhutan, mangrove merah yang tumbuh di daerah rawa di sepanjang pantai barat. Kelapa sawit digunakan untuk minyak sawit dan tuak. Adapun fauna, ada sekitar 147 spesies mamalia liar yang diketahui di Sierra Leone. Dan Sierra Leone juga memiliki 15 spesies primata yang teridentifikasi, termasuk monyet dan juga kera besar, simpanse pada umumnya, yang merupakan primata terbesar di Sierra Leone, di mana negara ini memiliki letak dan luas negara.
Sierra Leone berbatasan dengan Guinea di utara dan timur laut, Liberia di selatan dan tenggara, serta Samudra Atlantik di barat. Sierra Leone memiliki wilayah seluas 71.740 km persegi dengan luas daratan 71.620 ribu km persegi. Sierra Leone bagian timur adalah daratan tinggi lengkap dengan penggunungannya. Gunung Bintumani sekitaran 1.948 meter adalah titik tertinggi di Sierra Leone. Nah, negara ini memiliki pemerintahan di mana sistem pemerintahan yang dianut oleh Sierra Leone adalah sistem pemerintahan republik presidensil yang kepala negara dan kepala pemerintahannya adalah presiden. Presiden Sierra Leone dipilih melalui pemilihan langsung presiden untuk masa jabatan 5 tahun. Nah, negara selanjutnya adalah negara Gambia, di mana negara ini memiliki letak astronomis yakni 13 derajat sampai 14 derajat lintang utara dan 13 derajat sampai 17 derajat bujur barat. Di mana negara ini memiliki iklim tropis pada musim panas dan hujan biasanya berlangsung dari bulan Juni sampai November. Namun dari saat itu hingga Mei suhu dingin mendominasi dengan curah hujan yang kurang. Di mana negara ini letak dan luas negara, Gambia merupakan sebuah negara di Afrika Barat. Seluruh perbatasan darat Gambia dikelilingi oleh Senegal di bagian utara, timur dan selatan serta Samudra Atlantik di bagian barat. Gambia merupakan salah satu negara dengan wilayah tersempit seperti Chili. Hanya saja ukurannya lebih pendek dan lebih kecil dari Chili. Gambia dijuluki pantai yang tersenyum. Negara berukuran 10.500.000 km persegi dengan jumlah penduduk sebanyak 1,7 juta orang. Ini beribu kota di Banjul. Penyebaran penduduk. Tingkat urbanisasi di tahun 2011 adalah 57,3%. Angka sementara dari sensus pada tahun 2003 menunjukkan bahwa kesenjangan antara penduduk perkotaan dan perdesaan mengecil karena semakin banyak daerah dinyatakan sebagai daerah urban, sementara migrasi perkotaan, proyek pembangunan dan modernisasi membawa banyak orang-orang Gambia kepada kebiasaan dan nilai-nilai barat, pakaian yang perayaan tradisional dan tradisi keluarga besar menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari, di mana negara ini memiliki sistem pemerintahan. Gambia dibagi menjadi 8 wilayah pemerintahan lokal, termasuk ibu kota nasional, Banjul. Divisi Gambia dibentuk oleh Komisi Pemilihan Umum Independen sesuai dengan pasal 192 Konstitusi Nasional. Wilayah pemerintahan ini dibagi lagi menjadi 43 distrik. Dari jumlah tersebut, Kanifing dan Kombo Saint Mary secara efektif merupakan bagian dari wilayah Banjul besar. Nah, negara selanjutnya yaitu negara Guinea Bissau. Negara ini berbatasan dengan Senegal di utara dan Guinea di selatan dan timur, serta Samudra Atlantik ke barat. Letak astronomis 11 derajat
mencapai 13 derajat lintang utara dan 13 derajat bujur barat dan 17 derajat bujur barat. Negara ini memiliki iklim tropis. Flora dan fauna. Flora asli Guinea Bissau seperti yang didefinisikan oleh Skema Geografi Dunia untuk distribusi tanaman perekaman. Nah, sedangkan fauna, di mana negara Guinea Bissau ini terdapat banyak sekali mamalia seperti babi sungai merah, burung-burung seperti merpati kayu berkepala biru dan iris menggilap, reptil seperti badak bilis. Nah, Guinea Bissau ini merupakan sebuah negara yang berada di Afrika Barat. Negara ini berbatasan dengan Senegal di utara dan Guinea di selatan dan timur, serta Samudra Atlantik ke barat. Negara ini mencakup 36 kilometer persegi dengan populasi sekitar 1.600.000 jiwa, di mana menurut revisi 2019 dari Pompas Populasi Dunia, populasi Guinea Bissau adalah 1.874 ini pada tahun 2018 dibandingkan dengan 518 pada tahun 1950, di mana populasi di bawah usia 15 tahun 2010 dan 41,3% dan juga 55,4% berusia antara 15 dan juga 65 tahun usia. Sedangkan 3,3% berusia 65 tahun atau lebih. Di mana sistem pemerintahan yang dianut oleh Guinea Bissau adalah sistem pemerintahan semi-republik presidensil, yang kepala negaranya adalah presiden dengan masa jabatan 5 tahun, sedangkan kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri yang ditunjuk oleh presiden setelah berkonsultasi dengan pimpinan-pimpinan partai di parlementer. Nah, negara selanjutnya adalah negara Liberia, di mana negara ini memiliki negara Liberia merupakan negara yang terletak di Afrika Barat dan berbatasan dengan Samudra Atlantik utara di barat daya negara itu. Sedangkan letak astronomis negara Liberia di antara 4 derajat sampai 9 derajat lintang utara dan 7 derajat hingga 12 derajat bujur barat. Negara ini memiliki iklim tropis. Nah, selanjutnya negara ini memiliki letak dan luas negara. Luas wilayah Liberia sebesar 111 kilometer persegi dengan jumlah penduduk sebanyak 5.214.000 jiwa pada tahun 2021, di mana mayoritas penganut agama Kristen dan juga agama Islam. Nah, negara ini memiliki bahasa resmi. Bahasa resmi Liberia adalah bahasa Inggris, sedangkan penduduknya terdiri dari berbagai etnis Afrika Kepele dan bahasa Gebor, Gio, dan banyak yang lainnya. Sedangkan negara ini sistem pemerintahan Liberia merupakan republik demokratik perwakilan parlemen dengan sistem multipartai. Struktur pemerintahan sebagian besar mencapai pemerintahan Amerika Serikat. Kekuasaan eksekutif berada di tangan pemerintah, sementara kekuasaan legislatif berada di tangan parlemen, dan setiap 6 tahun sekali untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan juga presiden. Pemilihan diawali oleh Komisi Pemilihan Nasional. Nah, cukup sekian
presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Cukup sekian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.